Paus merupakan salah satu mamalia penghuni lautan. Mereka tersebar di berbagai wilayah laut di dunia. Selain tersebar di wilayah yang luas, spesies dari paus pun cukup beragam. Untuk mempermudah membedakannya, kita dapat membaginya menjadi dua kelompok, yaitu paus bergigi dan paus balin. Kelompok paus bergigi merupakan kelompok paus yang memiliki gigi runcing. Biasanya, kelompok ini merupakan pemangsa aktif yang menargetkan cumi-cumi, ikan, dan mamalia laut lain sebagai makanan utama mereka. Di dalam kelompok ini, terdapat lebih dari 70 spesies paus yang meliputi lumba-lumba, paus orca, dan paus sperma. Sementara, untuk kelompok paus balin merupakan kelompok paus yang tidak memiliki gigi. Gigi mereka diganti oleh balin, semacam sikat yang terbuat dari keratin yang digunakan untuk menyaring plankton yang menjadi makanan utama mereka. Di dalam kelompok ini terdapat beberapa paus besar seperti paus bungkuk, paus abu-abu, dan paus biru yang merupakan paus terbesar di dunia. Paus dikenal sebagai makhluk besar penghuni lautan. Mereka bagaikan harta karun laut yang berenang bebas dan sangat mudah dijadikan target mangsa. Sejak berabad-abad lalu, manusia melakukan perburuan paus. Manusia memanfaatkan daging, minyak, dan tulang paus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahkan di beberapa negara dahulu, perburuan paus dijadikan sebagai tradisi, seperti Norwegia, Jepang, dan Islandia. Di Indonesia sendiri, terdapat juga tradisi berburu paus yang terletak di Lamalera, NTT. Tradisi berburu paus ini masih berlanjut hingga sekarang sebab para peneliti menilai bahwa perburuan paus yang dilakukan oleh masyarakat Lamalera ini masih dalam batas keberlanjutan. Perburuan paus di Lamalera berbeda dengan perburuan paus komersial yang dilakukan oleh negara-negara lain. Tujuan utama mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Namun, jika perburuan paus digunakan untuk kepentingan komersial, barulah ini akan mendatangkan bencana di masa depan kelak. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, perburuan paus komersial mulai berkembang pesat dengan berbagai teknik berburu dan semakin berkembangnya teknologi membuat lebih dari 50.000 paus dibunuh setiap tahunnya. Selain daging, minyak paus juga ramai peminatnya sehingga membuat permintaan membumbung tinggi dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Minyak paus ini sangat berguna dijadikan pelumas, kosmetik, dan bahan bakar lampu. Dengan semakin ramainya permintaan, semakin banyak juga orang yang melakukan perburuan paus hingga populasi paus semakin terancam di berbagai belahan dunia. Untuk menghentikan tindakan ini, pada tahun 1986, Komisi Perpausan Internasional melarang penangkapan paus komersial akibat penurunan ketersediaan paus yang ekstrim. Jika perburuan paus masih berlanjut, tentu saja membuat populasi paus akan menyusut dan akhirnya akan membuat paus punah. Dan ketika paus punah, bencana akan datang mendatangkan karma pada manusia. Sebenarnya, hal mengerikan apa yang terjadi jika paus punah dari muka bumi? Kita akan membahas hal tersebut pada episode kali ini. Simak terus videonya hanya di Jelajah Alam. Seringkali kita melihat pemandangan yang kurang mengenakan melihat bangkai paus yang terdampar di pinggir pantai. Makhluk besar penghuni lautan ini tergeletak tanpa nyawa menimbulkan beragam pertanyaan. Namun, hal yang sangat disayangkan dari kejadian ini adalah hilangnya peluang penyerapan karbon. Semua makhluk hidup di bumi menyimpan karbon di dalam tubuh mereka. Karbon adalah unsur dasar kehidupan dan merupakan komponen utama dari molekul organik seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Ketika makhluk hidup mati, mereka akan mengeluarkan karbon di dalam tubuh mereka melalui proses dekomposisi atau penguraian. Dalam proses ini, bakteri dan jamur mengurai, memecah jaringan organik tubuh menjadi senyawa yang lebih sederhana. Selama proses dekomposisi, karbon yang terkandung dalam tubuh makhluk hidup dilepaskan ke lingkungan dalam bentuk gas karbon dioksida dan senyawa organik lainnya. Beberapa spesies paus memiliki tubuh yang sangat besar, jadi kita bisa bayangkan seberapa besar karbon yang tersimpan di dalam tubuh mereka. Manusia memburu paus untuk diambil daging, minyak, dan tulangnya untuk banyak keperluan. Dengan adanya perburuan paus ini membuat penguraian karbon yang terdapat pada tubuh paus terurai dengan sangat cepat kembali ke atmosfer.
Andrew Persing, seorang ilmuwan kelautan di University of Maine, memperkirakan bahwa selama abad ke-20, perburuan paus telah menambah sekitar 70 juta ton karbon dioksida ke atmosfer. Jumlah ini sangat banyak setara dengan asap yang dihasilkan oleh 15 juta mobil dalam 1 tahun. Andaikan kalau perburuan paus masih berlanjut dan sampai membuat paus punah dari muka bumi, maka peningkatan CO2 akan meningkat pesat karena perburuan paus dan ditambah beragam aktivitas yang dilakukan manusia di darat membuat peningkatan karbon dioksida di atmosfer semakin tidak terkendali. Jika atmosfer dipenuhi oleh karbon dioksida, akan berakibat fatal bagi kehidupan di bumi. Hal-hal yang terjadi meliputi pemanasan iklim global yang mengakibatkan kekeringan ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan mencairnya es kutub. Kemudian, dampak untuk kehidupan laut dari peristiwa ini adalah terjadinya pengasaman air laut yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan plankton. Memang, keputusan tepat dengan melarang perburuan paus. Akan lebih baik kalau proses kematian pada paus terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Sebab, jika paus mati dan tenggelam ke dasar laut, maka karbon yang berada dalam tubuhnya akan tersimpan ke dasar laut. Proses ini bernama whale fall, di mana proses ini terjadi secara alami yang memindahkan karbon dari permukaan ke lautan dalam, yang nantinya karbon tersebut akan tersimpan selama puluhan hingga ribuan tahun lamanya. Di samping itu, bakteri dan organisme laut dalam menguraikan lemak dan tulang paus secara lambat, melepaskan nutrisi tanpa menghasilkan CO2 dalam jumlah besar. Sebagian karbon diikat dalam kerang, spons, dan mikroba yang hidup di sekitar whale fall. Jadi, selain menjadi bank penyimpanan karbon, bangkai paus juga berguna untuk kehidupan makhluk lain, yaitu sumber makanan ikan, cacing, dan bakteri di laut dalam. Berbicara mengenai penyerapan karbon dioksida atau CO2, kita mengetahui bahwa di darat yang berperan dalam menyerap CO2 ini adalah hutan melalui pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Namun, dibandingkan oleh daratan, ternyata wilayah laut dapat menyerap 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan. Jika di hutan ada pohon, maka di laut pemeran utamanya adalah fitoplankton. Meskipun ada organisme lain yang dapat menyerap CO2 seperti rumput laut dan terumbu karang, ternyata fitoplankton mempunyai peran yang lebih besar sebab populasi mereka menjangkau seluruh lautan. Kemudian, fitoplankton juga menyumbang oksigen di bumi hingga 50% dan menyerap CO2 sebanyak 40% yang setara dengan 10 miliar ton CO2 per tahun. Hebat sekali, bukan? Namun, di balik kehebatan dari fitoplankton, mereka tidak dapat sehebat ini tanpa bantuan para paus. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Kelompok paus besar, terutama paus balin, merupakan penyubur lautan. Mereka membantu menyuburkan laut melalui kotoran mereka yang mengandung zat besi, nitrogen, dan fosfor. Hal ini terjadi ketika para paus kembali dalam pencarian makan mereka di laut dalam ke permukaan untuk bernafas dan membuang kotoran. Di permukaan, tempat fitoplankton hidup, mereka sangat membutuhkan zat besi untuk berfotosintesis. Akan tetapi, zat besi sangat sulit didapatkan di permukaan laut, maka dari itu kotoran paus yang mengandung zat besi sangat penting bagi fitoplankton untuk berfotosintesis. Kalau paus punah, maka fitoplankton akan kesulitan dalam berfotosintesis dan tidak dapat menyerap karbon dioksida di udara. Jadi, kalau dianalogikan, fitoplankton adalah tanaman dan laut adalah lahannya, sementara paus adalah truk pupuk yang berenang melintasinya. Paus menyebarkan pupuknya melalui kotorannya yang kaya akan nitrogen dan zat besi, yang mana kedua hal ini sangat penting bagi fitoplankton dalam melakukan fotosintesis dan berkembang biak. Dengan begitu, populasi fitoplankton akan meningkat dan pasokan oksigen bumi akan stabil. Kemudian, bagaimana kalau paus punah dan apa yang akan terjadi pada fitoplankton? Tentu saja, populasi fitoplankton akan semakin menyusut. Mungkin mereka masih bisa mendapatkan zat besi dari debu padang pasir yang terbawa angin ke laut, aliran sungai yang membawa mineral dari darat, dan letusan gunung berapi bawah laut. Namun, populasi mereka tidak sebanyak ketika paus masih ada. Hal inilah yang membuat sangat mengerikan. Air laut yang awalnya nampak kehijauan berubah menjadi jernih menyilaukan, nampak indah tetapi mengerikan, sebab fitoplankton memegang peranan penting bagi kehidupan. Selain menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen, fitoplankton juga berperan sebagai sumber makanan bagi zooplankton. Zooplankton inilah yang menjadi makanan krill dan ikan-ikan kecil dan terus berlanjut hingga membentuk rantai makanan laut. Jadi, dengan adanya paus di laut, maka kehidupan laut akan seimbang seperti pada umumnya. Paus menghidupi fitoplankton, kemudian fitoplankton berperan sebagai penyerap CO2 dan menghasilkan oksigen bagi makhluk di bumi. Pemanasan global dapat ditahan dan kehidupan di bumi menjadi aman sejahtera.
Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.